Shalom, selamat siang, happy Sunday untuk semua. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita dimanapun kalian berada, saudara-saudaraku sekalian. Tuhan Yesus berkati. Ya, sesuai dengan judul yang ada di thumbnail ini, definisi for darah kotor and then darah bersih. Merauke, Papua Selatan, tanggal 27 bulan Juli 2025. Ya, saya sebenarnya tidak ingin berkomentar ya terkait dengan ada sebutan tentang darah kotor gitu. Definisi darah kotor menurut saya itu adalah definisi terkait dengan darah yang terkontaminasi dengan penyakit, yang akhirnya menyebabkan darah itu dia menjadi darah kotor dan harus dibersihkan supaya penyakit itu dikeluarkan dan darah itu menjadi bersih dan tubuh dari manusia tersebut menjadi sehat kembali karena darahnya sudah bersih lagi. Itu definisi yang logis terkait dengan darah kotor gitu. Maka kenapa ketika misalnya ada pasien yang sakit gagal ginjal karena ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik untuk mengatur sirkulasi peredaran darah dan lain-lain dalam tubuh manusia, itu harus melakukan proses cuci darah. Proses cuci darah supaya darah itu dia menjadi bersih kembali. Tetapi terkait dengan definisi darah kotor yang disematkan atau disebutkan dalam aksi demonstran beberapa waktu yang lalu, demonstran ini mereka menyuarakan terkait dengan aksi demo protes, sikap protes terkait dengan hasil kelulusan seleksi ASN, aparatur sipil negara, yang diselenggarakan oleh negara secara nasional dan di wilayah Provinsi Papua Selatan, yang mana dia menjadi daerah otonomi baru. Di wilayah ini pun mendapatkan kuota untuk seleksi aparatur sipil negara yang disingkat dengan ASN tersebut. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang terkasih, pada waktu proses seleksi itu kan itu dilakukan secara nasional dan seleksi itu dilakukan secara transparan melalui alat-alat tes yang dipakai gitu, dan itu langsung nama, nilai itu langsung nongol ketika Anda selesai mengerjakan soal. Itu kedua. Yang ketiga, dari hasil tersebut murni anak-anak yang lulus itu mereka memang memiliki kapasitas, kemampuan, skill untuk pada saat mengikuti proses itu. Saya mau sampaikan, saya punya saudara-saudara, saya punya adik-adik, ada beberapa yang tidak lolos, yang asli. Saya punya adik-adik ya, adik kandung dari orang tua kandung saya gitu. Adik-adik kandung dari orang tua kandung saya yang notabene bapak mamanya rambut keriting, kulit hitam gitu. Mereka tidak lolos karena memang nilai mereka agak di bawah. Sekalipun mereka sudah berjuang, berupaya untuk semaksimal mungkin dengan kemampuan mereka. Tapi juga di sisi lain bersyukur, puji Tuhan, bahwa ada yang tidak lolos, tapi ada juga saudara-saudara atau adik-adik saya yang lolos gitu. Dan untuk saya, untuk sementara ini itu adalah normal. Tetapi kalau misalnya hari ini saudara-saudaraku yang menyebutkan terkait dengan sematan darah kotor itu dimaksudkan kepada anak-anak yang lahir dari rahim-rahim perempuan keriting, perempuan Papua hari ini, saya mau beritahu sama kalian bahwa sadarlah tentang apa yang kalian keluarkan. Untuk anak-anak yang lahir dari rahim para perempuan Papua, mereka adalah manusia ciptaan Tuhan dan mereka tidak pernah minta atau tidak pernah ingin untuk dilahirkan dengan status sebagai anak darah campuran gitu.
Itu yang ketiga. Yang keempat, terkait yang definisi darah kotor, ketika kalian menyampaikan bahwa itu ditujukan kepada anak-anak peranakan, anak-anak yang lahir dari rahim-rahim perempuan Papua dan karena perkawinan silang dengan saudara-saudara yang non Papua dan lain-lain. Hendaknya kalian juga sadar bahwa kalau kita bicara tentang definisi darah kotor antara Papua dan Papua saja, contoh ya, saya mau beritahu, ketika misalnya mamanya Marin terus bapaknya Muyu, ini pun dia sudah memiliki darah campuran, tetapi rasnya masih memang dari suku asli di Papua, tetapi dia juga sudah memiliki darah campuran, dan di situ pun kalian harus bisa sebut bahwa mereka juga adalah bagian dari darah kotor gitu. Itu kalau definisi terkait dengan hal yang kalian maksud ya. Saya tidak menjustis, sekali lagi saya tidak menjustis dan saya tidak ingin membedah sebenarnya tentang hal itu. Dan saya secara pribadi saya tidak marah kepada kalian, tetapi saya hanya mencoba untuk membuka cakrawala berpikir kita agar berpikir dengan nurani, berpikir dengan positif tentang semua hal yang terjadi, dan menyampaikan semua hal itu tentunya harus dengan etika yang baik gitu. Karena apa? Saya mau sampaikan bahwa sadarkah kalian ketika misalnya ada saudara perempuan kalian atau saudara dari orang tua kalian yang perempuan yang kawin dengan suami atau laki-lakinya non Papua yang bukan asli sama-sama satu suku, ini apakah kalian akan terima ketika tante kalian atau saudara kalian anak-anaknya disebut seperti itu? Jangan kalian egois hanya karena misalnya kalian merasa tersingkirkan atau tersisih dari kompetisi tentang seleksi ASN kemarin, terus akhirnya kalian membawa-bawa terkait dengan sebutan darah kotor dan menurut kalian darah bersih. Ini juga salah dan keliru. Seharusnya kalian yang merasa misalnya sebagai yang pemilik darah bersih, saya tidak ingin menjustis dan tidak ingin mendoktrin ya. Sekali lagi saya ingatkan, saya tidak ingin menjustis dan tidak ingin mendoktrin, tetapi saya hanya ingin meluruskan dan memberikan catatan tegas untuk kita semua agar kita bisa dengan hati yang datar menyikapi semua situasi yang terjadi gitu. Ketika untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi, persiapkan SDM-nya dengan baik. Pertama, ahli dalam komputer dan lain-lain, karena kita sudah berada dalam era digitalisasi gitu. Kita bicara otonomi khusus, tetapi kalau kita tidak imbangi dengan mempersiapkan SDM kita sendiri, terus bagaimana kita mau bersaing dengan saudara-saudara dari luar gitu. Hari ini di sisi lain harusnya kalian bersyukur bahwa ada saudara-saudara kalian yang lahir dari rahim-rahim perempuan Papua rambut keriting ini. Mereka coba untuk tetap eksis, untuk memperjuangkan dan mempertahankan martabat sebagai bagian dari masyarakat asli Papua. Dan ketika mereka menyematkan marga atau fam, itu bukan tempelan loh, itu adalah sah dan asli. Yang harusnya kalian protes itu terkait misalnya yang kalian mau justice atau menuduh sebagai marga tempelan itu, proteslah kepada pihak-pihak yang bukan orang asli Papua, yang bukan bapak mamanya asli Papua, yang bukan mamanya asli Papua, yang bukan bapaknya asli Papua, dan mamanya asli Papua. Sematan tentang marga tempelan atau yang buat kabur air dan lain-lain itu harusnya kalian protes kepada yang definisi keempat. Ini kita bicara dari definisi Undang-Undang Otsus ya, yang lahir tahun nomor 21 tahun 2001 gitu.
Nah itu lalu yang berikutnya, harusnya kalian protes kepada mereka yang dari luar terus datang terus mengiming-imingi dengan segala sesuatu, terus diangkat menjadi anak adat dan disematkan marga. Nah, harusnya yang kalian protes itu tentang hal-hal tersebut gitu. Dan sisi lain harusnya kalian bersyukur juga kepada saudara-saudara anak-anak yang lahir dari rahim-rahim perempuan Papua gitu. Karena sampai dengan hari ini mereka tetap memberikan kontribusi positif untuk tanah kelahiran mereka ya, dan juga sebagai sebuah penghargaan, bentuk penghargaan kasih, penghormatan kepada rahim-rahim yang telah melahirkan mereka dan juga kepada paman-paman mereka gitu. Nah, ini fakta dan real yang saya coba untuk kita mereview kembali ke belakang. Dan secara aturan masing-masing dari adat masing-masing setiap kita dari setiap suku, ketika kita bicara dari 6 suku plus 1 ya, 7 suku besar yang ada di Papua Selatan ini, saya memberi contoh dari suku Marin. Saya tidak ingin membeda dari suku-suku lain ya, karena saya ingin membedah dari suku Marin secara khusus bahwa ketika anak yang lahir dari rahim perempuan Marin dan ketika secara adat dia sudah ada proses putar balik di situ secara adat, dan itu sakral dan tidak boleh dibedah oleh siapapun, termasuk kalian dari 5 suku lain atau 6 suku lain yang ada di tanah Papua Selatan. Kalian tidak punya hak untuk membicarakan hal tersebut karena itu sah menurut tatanan dan aturan adat sesuai prosedur adat turun-temurun yang selalu dilakukan oleh orang tua-tua adat di kampung-kampung. Dan sampai dengan hari ini saya pun memahaminya dengan hal yang positif. Maka tidak seorang pun punya hak untuk membedah tentang hal tersebut. Kalau misalnya kalian mau bicara tentang dari proses persaingan untuk ruang kerja, terus peluang kerja. Kalau untuk di hal-hal yang seperti itu, saran saya, saudara-saudaraku yang terkasih harus mempersiapkan SDM dengan baik gitu, supaya SDM-nya mumpuni, terus segala persyaratan prosedurnya itu terpenuhi, maka pasti kalian akan lolos dan semua prosesnya akan lancar-lancar saja gitu. Tetapi kalau persyaratannya tidak terpenuhi, beberapa faktornya ada di dalam situ yang tidak dipenuhi, maka jangan salahkan saudara-saudara kalian yang lain gitu ketika mereka lolos terus kalian tidak lolos. Kembali refleksi dan mengevaluasi SDM yang ada pada diri individu masing-masing gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, saya mau himbau kepada kita semua bahwa saya punya saudara-saudara kamu semua, saya minta tolong kamu jangan kasih peluang dan jangan buka peluang untuk timbul konflik horizontal untuk di tanah Papua Selatan. Karena untuk di tanah Papua Selatan ini kita sudah bicara bahwa ini adalah tanah istana damai. Dan jangan kamu buka potensi dan peluang untuk supaya terjadi pertumpahan darah di sini. Belajar dan ambil contoh dari konflik-konflik yang ada di gunung, konflik-konflik yang ada di luar dari tanah Papua Selatan ini. Konflik-konflik tersebut dia terjadi karena apa, saudara-saudara? Karena ada peluang-peluang yang dibuka lalu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengadu domba dan menciptakan konflik, dan akhirnya saudara dengan saudara, suku dengan suku saling berkelahi dan akhirnya timbul pertumpahan darah, lahir korban, ada yang meninggal, ada yang sakit dan luka-luka dan lain-lain. Saya mau kasih tahu, sadar sudah untuk hal itu dan stop untuk bicara terkait dengan perbedaan antara darah kotor dan darah bersih tadi. Saya tidak ingin berada dalam ruang yang itu, tetapi hari ini mari kita sama-sama jaga kita punya tanah ini, tanah Papua Selatan dari Kondo sampai Digul. Karena hari ini kita bertanggung jawab untuk kita punya tanah besar ini. Dan secara khusus untuk saudara-saudara Namek, Namik, Marinanim, tolong apa yang sudah ada dari orang tua kita turun-temurun sampai dengan hari ini, kita tetap jaga ruang itu dan jangan terprovokasi dengan setiap kata dan kalimat yang dikeluarkan oleh suku di luar dari yang Marin Anim yang hari ini coba untuk melakukan pengkotak-kotakan dan untuk ada potensi pecah belah di dalamnya.
Saya percaya untuk kamu semua bahwa tidak akan terprovokasi untuk hal-hal itu, karena kalian selalu pegang erat dan teguh tentang kultur, adat, budaya. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan untuk kita semua, bahwa berhenti untuk mengangkat anak adat, sematkan marga kepada yang bukan lahir dan gen daripada yang rambut keriting kulit hitam, supaya marga itu tidak murahan dikasih kepada siapapun. Untuk hari ini, pagi ini saya mau sampaikan untuk kita semua, dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada saya punya kata-kata yang salah, kalimat yang saya keluarkan mungkin menyinggung saudara-saudara yang lain, saya mohon maaf. Tetapi pada kesempatan siang ini saya mau sampaikan untuk kita semua bahwa supaya kita jangan terpancing dan jangan buka peluang untuk terjadi konflik horizontal di antara kita, dan tetap kita kunci kita punya rumah ini dengan baik, supaya tamu yang datang cari makan di kita punya rumah tidak masuk seenaknya dia untuk mengatur-ngatur di dalam kita punya rumah sendiri. Karena dia lihat begitu sibuknya kita orang sendiri saling berkelahi yang pemilik rumah, terus tamu ini dong datang dong masuk baru dong bongkar-bongkar rumah ini, baru dong bikin suka-suka dorang. Saya minta tolong jaga hal ini. Dan secara khusus sebagai pegiat HAM, sebagai seorang aktivis perempuan, sebenarnya saya kecewa dan saya tidak menginginkan hal-hal seperti itu terjadi kembali dan terulang kembali gitu. Mari kita bergandeng tangan, kita saling baku rangkul untuk kita jaga kita punya rumah ini dengan baik, supaya jangan kasih ruang kepada orang yang datang cari makan di kita tanah dan tempat ini, supaya jangan sampai orang yang selalu menikmati. Tetapi mari kita baku jaga, kita gandeng tangan, kita kasih erat, kita punya tali persaudaraan, tali kekerabatan, supaya semakin erat, supaya tidak ada siapapun yang bisa berhasil untuk mengotak-ngotakkan kita, karena kita adalah satu, tetap Papua. Dari Sorong sampai Merauke pun kita tetap satu, adalah Papua gitu. Dan kita adalah dari ras rumpun besar, ras Melanesia, yang hari ini tanah Papua Selatan ini milik dari pemilik hak ras Melanesia, yaitu rambut keriting kulit hitam gitu. Itu saja yang mungkin saya mau kasih tahu untuk kita orang semua. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati, dan saya mengucap syukur dan terima kasih hari ini kepada saya punya Namik Yo Samdom. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.